Sudah full screen, Mbak? Sudah full screen. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di seminar studi tesis saya yang berjudul Interaksi Air Tanah dan Air Sungai Citarum bagian hulu dan hubungannya terhadap kualitas air tanah dan air sungai serta banjir. Ini adalah kerangka presentasi yang akan saya sampaikan, dimulai dari pendahuluan dan nanti akan diakhiri dengan kesimpulan. Yang pertama pendahuluan, Sungai Citarum memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat di Jawa Barat dan juga di DKI Jakarta. Namun pada tahun 2013, Sungai Citarum mendapatkan predikat sebagai sungai terkotor di dunia. Permasalahan utama yang sudah diketahui di Sungai Citarum bagian hulu ini itu adalah pencemaran air sungai dan banjir. Namun juga terdapat potensi bahwa air tanah di sekitar Sungai Citarum bagian hulu ini mungkin sudah tercemar juga. Oleh karena itu, pencemaran air sungai dan air tanah serta banjir tersebut mungkin dipengaruhi oleh interaksi air tanah dan air sungai. Untuk membuktikan hal ini, maka dilakukan studi ini untuk menentukan jenis interaksi air tanah dan air sungai Citarum bagian hulu secara kuantitatif dan kualitatif, kemudian menentukan pengaruh interaksinya terhadap kualitas air tanah dan air sungai serta banjir. Ini adalah lokasi studi yang berada di wilayah Das Citarum bagian hulu, area yang berwarna dibatasi oleh garis hitam tebal. Kemudian wilayah studi meliputi 5 wilayah kabupaten kota dan juga meliputi cekungan air tanah atau CAT Bandung Soreang yang ditandai garis tebal hitam yang putus-putus. Kemudian ini adalah tahapan studi, terdiri dari 4 tahap, yaitu persiapan, kemudian survei lapangan, kemudian pengolahan dan analisis data, kemudian yang terakhir adalah penyusunan naskah tesis. Maka kondisi geologi di lokasi studi berdasarkan Aswar dan kawan-kawan serta Silitonga itu terdapat 16 satuan batuan yang jika disederhanakan dapat dibagi dua, yaitu endapan danau di bagian tengah serta endapan gunung api di bagian utara dan di bagian selatan, serta terdapat beberapa struktur berupa sesar di bagian selatan. Kemudian ini adalah kondisi hidrogeologi di lokasi studi, di mana pada lokasi studi itu terdapat 2 kelompok aquifer. Yang pertama aquifer dengan aliran melalui celahan dan ruang antar butir, kemudian aquifer dengan aliran yang hanya melalui ruang antar butir saja. Kemudian interaksi air tanah dan air sungai secara umum dapat dibagi dua, yaitu gaining stream, di mana air tanah mengisi air sungai, atau yang kedua adalah losing stream, di mana air sungai yang mengisi air tanah. Interaksi air tanah dan air sungai itu dapat berubah dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah pengambilan air tanah di sekitar sungai. Jadi berdasarkan gambar ini, interaksi air tanah dan air sungai yang awalnya adalah gaining stream, di mana air tanah mengisi air sungai, kemudian berubah menjadi losing stream karena dampak pengambilan air tanah yang dilakukan di sekitar sungai. Pada studi ini, analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan model SWOT mode flow, kemudian juga dilakukan analisis kualitatif berdasarkan perbandingan elevasi muka air tanah dan muka air sungai, serta parameter fisika dan kimia air tanah dan air sungai.
Model SWOT mode flow sudah diaplikasikan oleh beberapa penulis. 3 diantaranya adalah seperti yang saya tampilkan ini. Jadi beberapa penulis telah mengaplikasikan model SWOT mode flow untuk mengevaluasi interaksi air tanah dan air sungai, serta juga mengevaluasi pengaruh eksternal seperti irigasi pertanian dan pengambilan air tanah, kemudian perubahan iklim terhadap interaksi air tanah dan air sungai. Kemudian analisis kualitatif juga sudah dilakukan oleh beberapa penulis. Di sini saya menuliskan beberapa. Winter dan kawan-kawan pada tahun 1998 menggunakan perbandingan elevasi muka air tanah dan air sungai untuk menginterpretasikan jenis interaksi air tanah dan air sungai. Kemudian Silliman dan Booth membandingkan temperatur air sungai dengan sedimen sungai. Kemudian beberapa peneliti lainnya menggunakan perbandingan parameter hidrogeokimia air tanah dan air sungai. Kemudian di wilayah studi, Iskandar dan kawan-kawan tahun 2017 sudah melakukan pemodelan aliran air tanah dan transportasi kontaminan di sepanjang Sungai Citarum dari situ Cisanti hingga Waduk Saguling. Hasilnya menunjukkan bahwa interaksi air tanah dan air sungai secara umum adalah gaining stream dengan gradien hidraulik yang rendah. Data dan metode dalam studi ini, data yang digunakan terdiri dari 2, yaitu data muka air tanah, data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan itu yaitu data muka air tanah pada sumur gali dan mata air, kemudian data parameter fisika dan kimia air tanah dan air sungai, data debit sungai, dan data konduktivitas hidraulik. Data sekunder yang digunakan antara lain itu data DEM atau Digital Elevation Model, tata guna lahan, klimatologi, data debit sungai, dan juga data kualitas air sungai. Peta ini menunjukkan sebaran data yang digunakan dalam studi ini. Metode yang digunakan terdiri dari 7, dimulai dari pengukuran kedalaman muka air tanah, kemudian pengukuran parameter fisika dan kimia air tanah di lapangan, kimia air tanah dan air sungai di lapangan, kemudian pengambilan dan analisis kimia sampel air tanah dan air sungai di laboratorium, pengukuran konduktivitas hidraulik di lapangan, kemudian estimasi sebaran nilai konduktivitas hidraulik menggunakan metode geostatistik, kemudian pemodelan SWOT mode flow, dan yang terakhir yaitu pengukuran debit sungai menggunakan ADCP atau Acoustic Doppler Current Profiler. Pengukuran konduktivitas hidraulik di lapangan dilakukan dengan melaksanakan slug test dengan metode Bauer dan Rice tahun 1976. Jadi apa yang dilakukan adalah sumur gali diukur terlebih dahulu muka air tanah awal, kemudian air pada sumur gali ditimba hingga muka air tanah pada sumur turun sebesar Y0. Kemudian dilakukan pengukuran muka air tanah yang naik akibat pengisian oleh aquifer selama 20 menit. Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan, nilai konduktivitas hidraulik dapat dihitung dengan menggunakan persamaan ini. Kemudian berdasarkan data pengukuran konduktivitas hidraulik dilakukan estimasi sebaran nilai konduktivitas hidraulik di sekitar Sungai Citarum dengan menggunakan metode kriging, di mana prinsip kerjanya secara sederhana yaitu regresi linier yang menggunakan bobot jarak dari lokasi yang ingin diketahui terhadap lokasi yang diketahui datanya. Kemudian tingkat keberhasilan metode kriging ini sangat dipengaruhi oleh distribusi data dan juga variogram model yang digunakan. Jadi jika data kita tidak memiliki distribusi normal, maka kita bisa melakukan konversi. Sebagai contoh di sini menggunakan fungsi log untuk mendapatkan distribusi data yang lebih normal. Kemudian setelah itu dalam pemodelan SWOT mode flow, model yang pertama dikerjakan adalah model SWOT, di mana SWOT ini adalah singkatan dari Soil and Water Assessment Tool, tool ataupun perangkat yang digunakan untuk menghitung kesetimbangan air pada suatu das pada setiap HRU atau Hydrologic Response Unit, yang merupakan kombinasi
3 parameter, yaitu tata guna lahan, jenis tanah, dan kemiringan lereng. Diagram perhitungan kesetimbangan air yang dilakukan oleh SWOT diperlihatkan pada gambar ini. Kemudian tahap-tahap yang dilakukan dalam pemodelan SWOT ini ada 7, dimulai dari delineasi das, kemudian memasukkan data tata guna lahan, jenis tanah, dan kemiringan lereng untuk pembagian HRU, kemudian memasukkan data klimatologi, dan dilanjutkan simulasi, kalibrasi, dan validasi. Ini adalah gambar peta tata guna lahan yang digunakan dalam studi ini. Kemudian jenis tanah, yang keduanya sudah dikonversi berdasarkan database yang dimiliki oleh perangkat SWOT. Kemudian ini adalah peta kemiringan lereng yang dibuat berdasarkan data digital elevation model. Kemudian kalibrasi dan validasi model SWOT pada studi ini dilakukan berdasarkan data debit Sungai Citarum di stasiun pengukur debit di Dayakolot yang diperoleh dari pus air. Kemudian data awal itu dilakukan koreksi karena terlihat bahwa data sebelum koreksi itu memiliki pola yang tidak normal pada periode 2003 hingga 2008, sehingga dilakukan koreksi agar pola datanya lebih konsisten. Kemudian setelah pemodelan SWOT, dilakukan pemodelan Modflow yang bertujuan untuk mengkuantifikasi interaksi air tanah dan air sungai sebagai GSWR atau Groundwater Surface Water Exchange Rate. Jadi recharge yang diperoleh dari SWOT itu digunakan sebagai input untuk melakukan simulasi untuk mengkuantifikasi interaksi air tanah dan air sungai. Kemudian di dalam studi ini terdapat 2 persamaan pengatur aliran air tanah utama yang bekerja, itu persamaan pengatur aliran air tanah pada aquifer tertekan dan juga persamaan pengatur aliran air tanah pada aquifer tidak tertekan. Adapun interaksi air tanah dan air sungai sebagai GSWR itu dihitung dengan menggunakan persamaan ini, di mana Kb ini adalah representasi konduktivitas hidrolik sedimen dasar sungai, kemudian L ini adalah panjang sungai, P-ester ini adalah lebar sungai, H-ester di sini adalah tinggi muka air sungai, sedangkan HGW di sini adalah tinggi muka air tanah, dan Z-bed adalah ketebalan sedimen sungai. Jadi berdasarkan persamaan ini, jika nilai GSWR-nya lebih kecil dari 0, atau dengan kata lain muka air tanah lebih tinggi daripada muka air sungai, maka interaksinya adalah gaining stream. Begitupun sebaliknya. Kemudian pengukuran debit sungai menggunakan ADCP itu dilakukan untuk mengukur kecepatan aliran sungai, kemudian kedalaman sungai, dan juga debit sungai. Alat ini bekerja dengan menggunakan teknik akustik Doppler untuk mengukur profil sungai secara vertikal dari aliran air yang horizontal pada perahu yang bergerak. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, kedalaman muka air tanah rata-rata dari bulan Juli hingga September 2019 itu adalah 3,9 meter di bawah muka tanah. Kemudian pada bulan Februari 2020, kedalaman muka air tanah rata-rata adalah 2,3 meter di bawah muka tanah. Kemudian di sekitar Sungai Citarum di daerah hulu, itu ditemukan mata air depresi, yang mengindikasikan bahwa daerah hulu di sekitar Sungai Citarum itu adalah daerah luahan, berdasarkan Vetter tahun 2001. Kemudian parameter fisika dan kimia air tanah dan air sungai di lapangan itu diukur dan dibandingkan dengan 3 peraturan yang berkaitan dengan persyaratan sebagai kualitas air minum. Adapun nilai batas maksimum yang digunakan adalah nilai batas maksimum yang paling rendah dari ketiga peraturan tersebut. Kemudian rangkuman hasilnya adalah nilai TDS air tanah dan pH air tanah itu lebih rendah dibandingkan air sungai. Kemudian ini adalah nilai temperatur air tanah dan air sungai. Yang menjadi perhatian adalah kontaminasi air sungai itu mulai terjadi dari Kecamatan Majalaya hingga Bojong Soang. Sedangkan kontaminasi air tanah
mulai terjadi dari Kecamatan Ciparai, Solokan Jeruk, hingga ke Bojong Soang. Ini adalah rangkuman data hasil pengukuran di lapangan. Kemudian yang ditandai warna kuning adalah nilai-nilai yang melebihi standar baku mutu sebagai air minum. Kemudian ini adalah hasil pengukuran parameter fisika dan kimia air tanah dan air sungai di laboratorium. Jadi dari hasil pengukuran ini yang warna kuning adalah nilai-nilai yang melebihi standar baku mutu. Kemudian yang menjadi perhatian di sini nilai PB pada sampel air tanah dan air sungai di ke-12 sampel yang sudah diambil itu melebihi standar baku mutu. Tingginya konsentrasi PB tersebut mungkin disebabkan oleh tingginya kandungan PB pada air hujan, seperti yang sudah diteliti oleh Hasan dan kawan-kawan tahun 2017. Kemudian ini adalah hasil pengukuran konduktivitas hidrolik di lapangan. Nilainya berkisar, nilai konduktivitas hidrolik hasil pengukuran berkisar antara 6,57 kali 10 pangkat minus 7 sampai 3,16 kali 10 pangkat minus 5 meter per second, yang merepresentasikan litologi berupa lanau pasiran, dan pasir, menurut Fries dan Cherry tahun 1979. Kemudian ini adalah hasil estimasi sebaran nilai konduktivitas hidrolik tersebut dengan menggunakan metode Kriging. Jadi terlihat bahwa di Kecamatan Kertasari dan juga daerah Bojong Soang dan Baleda itu nilai konduktivitas hidroliknya lebih rendah dibandingkan di daerah Solokan Jeruk, Ciparai, dan Majalaya. Kemudian hasil estimasi ini divalidasi dengan melakukan cross validation dan terlihat bahwa hasilnya cukup baik walaupun pada beberapa lokasi terdapat nilai yang underestimate atau lebih rendah daripada nilai konduktivitas hidrolik hasil observasi atau pengukuran. Kemudian pemodelan SWOT, ini adalah peta yang menunjukkan batas delineasi DAS, hasil delineasi dari SWOT. Kemudian ini adalah jumlah hasilkan. Kemudian kalibrasi dilakukan terhadap 14 parameter seperti yang diperlihatkan pada tabel ini. Kemudian ini ada kalibrasi dan validasi debit SWOT terhadap. Jadi terlihat bahwa pada periode kalibrasi hasil kalibrasinya cukup baik dengan sebesar 0,71 juga masih cukup baik, yaitu dengan hasil pengukuran dari Pusair itu masih mendekati garis Y sama dengan X. Kemudian ini adalah model grid mode flow yang digunakan. Jadi yang berwarna abu-abu gelap dengan arsiran ini adalah active cell, di mana disitulah simulasi aliran air tanah dilakukan oleh mode flow. Ini adalah inactive cell, di mana tidak dilakukan simulasi di sana. Kemudian ukuran gridnya sebesar 150 kali 150 meter. Ini adalah sebaran nilai konduktivitas hidrolik pada lapisan pertama. Jadi hasil estimasi tadi digunakan untuk nilai K di sekitar Sungai Citarum, sementara nilai K yang lain itu berdasarkan hasil studi oleh Hutasoit tahun 2009. Kemudian penampang ini menunjukkan sebaran nilai konduktivitas hidrolik di bawah permukaan dalam arah barat timur dan utara selatan. Kemudian ini adalah parameter specific storage dan specific yield yang digunakan. Ini adalah data parameter sungai yang digunakan. Dan ini adalah jumlah sumur serta debitnya dan jumlah mata air yang digunakan pada pemodelan SWOT mode flow. Hasil dari pemodelan SWOT mode flow itu juga berupa diperlihatkan terlebih dahulu dalam bentuk perbandingan debit SWOT mode flow dan debit hasil pengukuran dari Pusair. Hasilnya adalah perbandingan debit dari model SWOT mode flow terhadap debit
observasi dari pus air itu juga masih cukup baik dengan nilai koefisien determinasi 0,67 dan sebaran data yang mendekati garis Y sama dengan X. Namun walaupun demikian beberapa data memiliki menjauhi garis Y sama dengan X. Kemudian muka air tanah dari model swarm flow dibandingkan dengan muka air tanah hasil observasi itu menunjukkan korelasi yang cukup baik, yang baik dengan nilai koefisien determinasi 0,98 dan juga berada dengan perbandingan hampir 1:1 yang jatuh pada garis Y sama dengan X. Ini adalah nilai resapan dan juga elevasi muka air tanah rata-rata tahun 2003 hingga 2019. Kemudian resapan pada bulan Agustus 2019 terlihat jelas lebih kecil dibandingkan resapan pada bulan Desember tahun 2019. Kemudian ini adalah hasil interaksi air tanah dan air sungai dari model swarm flow sebagai GSWR, Groundwater Surface Water Exchange Rate. Jadi dapat dilihat bahwa nilai GSWR yang negatif itu menunjukkan bahwa interaksinya adalah sebagai gaining stream. Sedangkan nilai yang GSWR yang positif menunjukkan interaksinya adalah sebagai losing stream. Dan dapat dilihat jika dibandingkan pada bulan Agustus yang merepresentasikan musim kemarau terhadap bulan Desember tahun 2019 yang merepresentasikan merepresentasikan musim hujan, maka terdapat lokasi-lokasi di mana terjadi perubahan interaksi air tanah dan air sungai. Kemudian gambar ini menunjukkan nilai GSWR rata-rata dari tahun 2003 hingga 2019. Polanya tidak jauh berbeda dari kedua bulan pada gambar sebelumnya, di mana interaksi air tanah dan air sungai di sekitar Sungai Citarum itu didominasi oleh gaining stream, di mana air tanah mengisi sungai. Kemudian perubahan interaksinya pada bulan Agustus dan 2019 diperlihatkan pada gambar ini. Jadi ada 4 jenis. Yang pertama dia tidak berubah dari awalnya gaining stream tetap gaining stream, begitupun yang awalnya losing stream tetap losing stream pada bulan Desember. Namun pada beberapa lokasi terdapat perubahan interaksi. Yang awalnya gaining stream menjadi losing stream ataupun yang awalnya losing stream menjadi gaining stream. Kemudian jumlah rata-rata air tanah yang mengisi sungai sebagai gaining stream itu berkisar antara 0 hingga 1.591 meter kubik per hari. Sedangkan jumlah rata-rata air sungai yang mengisi air tanah sebagai losing stream itu berkisar antara 0 hingga 211 meter kubik per hari. Kemudian hasil pengukuran debit hasil pemodelan swarm flow jika dibandingkan dengan hasil pengukuran ADCP, pengukuran debit sungai menggunakan ADCP, terlihat bahwa pada 2 titik, di titik ADCP 1 di Kecamatan Pacet dan di titik ADCP 2 pada Kecamatan Majalaya, itu dapat dilihat bahwa pada tabel ini kontribusi air GSWR dari Sungai Citarum Utama itu sebesar 30,8% dan 36,9%. Artinya debit sungai hasil pengukuran ADCP itu yang kurang ya, persentase yang kurang itu adalah kontribusi dari anak sungai yang tidak dimodelkan pada studi ini. Kemudian secara kualitatif, berdasarkan perbandingan elevasi muka air tanah dan muka air sungai, secara umum interaksinya adalah gaining stream. Kedua gambar ini menunjukkan skema interaksi air tanah dan air sungai pada 2 lokasi yang berada di Kecamatan Majalaya. Jadi sungai yang sebelah sisi kiri dan kanannya adalah gaining stream, kemudian sungai yang di sisi sebelah timur lautnya itu gaining stream, kemudian di sisi barat dayanya itu dia interaksinya adalah losing stream. Kemudian secara kualitatif berdasarkan perbandingan parameter hasil fisika dan kimia air hasil pengukuran di lapangan, nilai TDS air tanah tidak jauh berbeda dengan nilai TDS air sungai yang pada Kecamatan Kertasari hingga Majalaya dan Ibun ini mengindikasikan adanya interaksi antara keduanya. Bisa jadi itu gaining stream ataupun losing stream. Namun, mulai dari Kecamatan Solokan Jeruk Cipara hingga Bojong Soang,
nilai TDS sungai itu meningkat pesat, sementara nilai TDS air tanahnya tidak meningkat secara signifikan. Artinya mungkin peningkatan nilai TDS air sungai tersebut disebabkan oleh pencemaran baik oleh limbah domestik, pertanian ataupun industri, seperti yang sudah diteliti oleh Cayaningsih dan Harsoyo serta Marganingrum dan kawan-kawan tahun 2013. Kemudian hasil kimia di lapangan juga dapat mengindikasikan interaksi air tanah dan air sungai dengan perbandingan data yang mendekati garis Y sama dengan X. Jadi jika nilai parameter kimia air tanah dan air sungai itu hampir sama atau mendekati garis Y sama dengan X, hal ini dapat mengindikasikan adanya interaksi antara keduanya. Bisa jadi itu gaining stream ataupun losing stream. Kemudian pengaruh interaksi air tanah dan air sungai terhadap kualitas air tanah itu dapat dilihat pada gambar ini, di mana peningkatan TDS air sungai Citarum yang cukup signifikan di Kecamatan Solokan Jeruk dan Ciparai itu tidak disertai dengan peningkatan nilai TDS yang signifikan pada air tanah. Karena memang interaksi air tanah dan air sungainya didominasi oleh gaining stream. Sehingga kesimpulannya, sekalipun air sungai tercemar, tetapi air tanahnya tidak ikut tercemar. Kemudian mekanisme yang mempengaruhi kualitas air tanah dan air sungai itu dianalisis berdasarkan diagram Gibbs untuk mengetahui mekanisme yang mempengaruhi kualitas air sungai, sedangkan untuk kualitas air tanah dianalisis berdasarkan diagram Piper. Jadi berdasarkan diagram Gibbs ini diketahui bahwa terdapat pola di mana dari hulu ke arah hilir itu air sungainya dipengaruhi oleh interaksi dengan batuan di daerah hulu dan dipengaruhi oleh presipitasi dan evaporasi ke arah hilir. Begitupun air tanahnya, jadi dari hulu ke hilir itu memiliki pola di mana secara umum seluruhnya dipengaruhi oleh air hujan, namun terdapat peningkatan nilai konsentrasi klorida yang mungkin mengindikasikan tingkat pencemaran air tanah yang dapat terjadi di area studi. Kemudian pengaruh interaksi air tanah dan air sungai terhadap banjir itu dihitung dengan menggunakan data hasil pemodelan debit Swartmouth flow terhadap data debit pus air pada pada periode di mana debit hasil pengukuran itu tinggi yang menunjukkan terjadinya banjir. Kemudian data yang digunakan untuk analisis adalah data yang memiliki korelasi yang baik, yang mendekati garis Y sama dengan X dan memiliki koefisien determinasi yang baik. Kemudian hasilnya ditunjukkan pada tabel ini, di mana interaksi air tanah dan air sungai sebagai gaseware, ground water surface water exchange rate, itu memiliki kontribusi yang sangat kecil, lebih kecil dari 1% terhadap banjir yang terjadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebab banjir itu didominasi oleh air hujan yang menjadi runoff, bukan air hujan yang meresap ke bawah permukaan dan keluar kembali mengisi sungai sebagai gaining stream. Kesimpulan dari studi ini, secara kuantitatif maupun kualitatif, interaksi air tanah dan air sungai Citarum bagian hulu terdiri dari dua, yaitu gaining stream dan losing stream. Kemudian terjadi perubahan interaksi antara keduanya pada musim kemarau dan musim hujan, dari gaining stream menjadi losing stream ataupun sebaliknya. Secara kuantitatif, jumlah air tanah yang mengisi sungai sebagai gaining stream adalah sekian, kemudian jumlah air sungai yang mengisi air tanah sebagai losing stream adalah sekian. Kemudian secara kualitatif, interaksi air tanah dan air sungai bagian hulu didominasi oleh gaining stream. Selanjutnya, secara umum, kualitas air tanah di sepanjang sungai Citarum bagian hulu lebih baik dibandingkan kualitas air sungai Citarum. Karena interaksi air tanah dan air sungai Citarum bagian hulu didominasi oleh gaining stream, maka pencemaran air sungai Citarum tidak berdampak signifikan terhadap perubahan kualitas air tanah. Kemudian yang terakhir yaitu kontribusi air tanah yang mengisi sungai Citarum terhadap banjir sangat kecil, yaitu 0,12 hingga 0,35%, lebih kecil dari 1%. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Arifin.
Untuk selanjutnya saya buka pertanyaan ini untuk mahasiswa dulu ya. Jadi buat teman-teman mahasiswa ini biasanya ini yang ada dari meteorologi nih Novita. Biasanya kan dulu kita belajar tuh hanya SWOT atau hack saja ya. Jadi hanya permukaan hidrologi. Kemudian ini di THT biasanya mode flow nih. Nah, kemudian udah beberapa kali ini ya dari mulai Husna, kemudian dulu ada bimbingannya Pak Agus juga, Habib sama Fabio. Kemudian ini Arifin nih. Nah, Arifin ini lebih komprehensif lagi, dia menganalisis dengan kimia air tanah dan juga numeriknya ya interaksi air permukaan dan air tanah gitu. Nah, silakan ditanya-tanya saja dari mahasiswa. Silakan ada pertanyaan. Ini juga ada alumni juga silakan nih. Ada Husna juga dulu yang ya pelopor lah ya, pelopor software ini. Silakan Husna kalau ada pertanyaan. Silakan dibuka sound-nya. Ada? Silakan nih, yang penting ini mahasiswa nih yang nanya-nanya kalau seminar kemajuan. Kalau sidang misalnya udah nggak ada pertanyaan lagi nih. Arifin yang ditanya-tanya dosen. Ada yang nanya? Putri Aprilia. Ada pertanyaan, Husna? Kira-kira ada komentar nggak? Ini ada orangnya nggak? Tidak ada. Ini Pak Agus bisa ini dulu Pak Agus. Ada komentar. Oh ini ada Pak. Oh ya Pak Agus silakan dulu. Udah buka screen. Sambil nunggu yang lain mungkin ya. Mm-hmm. Sedikit pertanyaan dari saya. Ini Saudara Arifin, kamu pernah lakukan sensitivity analysis nggak ya di simulasi ini? Pernah, Pak. Nah itu dijelaskan juga bahwa model kamu ini sensitif terhadap apa gitu ya. Itu ditambahkan karena kan ada beberapa parameter yang merupakan pendekatan gitu ya, bukan hasil pengukuran gitu kayak gitu. Ya, benar. Jadi ini kan nanti model kamu itu sensitif terhadap apa. Jadi kalau kamu parameternya rubah dikit, modelnya berubah drastis misalnya seperti itu ya. Nah, itu sensitifnya terhadap apa dituliskan juga di sini. Nah, itu mungkin jadi saran nanti ke depan. Saran dari penelitian ini adalah bahwa parameter ini harus diketahui dengan pasti gitu ya. Ya, Pak. Ya. Itu aja sementara dari saya Pak Rusmawan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus. Dari teman-teman yang lain ini Husna mau chat. Ipin, itu ya, kalau dari ini ya, saya tadi lihat ada yang penampang ADCP ya. Iya, Pak. Kemudian kamu kalau tidak salah saya lihat gambarnya itu ada yang losing, ada yang gaining ya. Iya, Pak. Nah itu
Punten, Bin, ini di sebelah kanan tuh ada kayak blank spot gitu. Kalau di layar saya di tempat lain gimana ya? Kayaknya ada sorry ya kalau saya. Nah itu tuh sekarang pindah ke bawah. Oke. Oh, ini oke, maaf Pak, ini tampilan aplikasi Zoom-nya Pak. Oke. Nah ini saya pengen nanya nih, kan kalau di mana? Kalau di lapak apa namanya? Kalau hasil ADCP itu kan kalau nggak kecepatan ya, ya kecepatan, kemudian namanya geometri sungai ya, gitu ya. Kemudian maka keluarlah Ki gitu kan ya. Iya Pak. Nah, ini ketika kamu bilang ini ada losing, ada gaining, itu gimana nih dari sini ngelihatnya? Eh, Sebenarnya kalau dari ADCP kita bisa mengevaluasi model SWOT flow ini dengan melakukan beberapa kali pengukuran ADCP di suatu segmen Pak. Jadi misalnya sebagai contoh di lokasi ADCP 2, jika interaksi air sungai dan air tanah di titik ADCP di hasil pemodelan SWOT flow adalah losing stream, artinya air sungai masuk ke air tanah, maka di lokasi ADCP 2 ini kita bisa melakukan misalnya 3 kali pengukuran dari arah hulu, kemudian bergerak semakin ke arah hilir 2 kali. Jadi kita memiliki 3 data pengukuran debit sungai di lokasi ADCP 2. Oke. Dan sungai kasih jumlah air tanah ataupun air sungai yang masuk ataupun yang keluar, yang masuk mengisi air tanah ataupun air sungai dan sebaliknya. Jadi kalau dari hasil pengukuran 3 kali pengukuran ADCP tersebut, dari arah hulu ke hilir nilainya semakin kecil, artinya ada pengurangan debit sungai. Namun tidak ada pengurangan debit sungai di sana. Nah, hal tersebut bisa mengindikasikan bahwa air sungai itu masuk ke air tanah. Kemudian sebaliknya, jika dari pengukuran 3 kali pengukuran tersebut semakin ke arah hilir, namun tidak ada anak sungai di sana, debit air sungainya makin besar, artinya sepanjang segmen pengukuran ADCP terjadi pertambahan debit air sungai yang dapat disimpulkan berasal dari air tanah. Seperti itu saya rasa, Pak. Jadi itu ini terkonfirmasi juga ya di model ya? Iya, Pak. Kedua data ini. Oke. Nah ini yang lain ada pertanyaan ini? Ini bagus ini yang mau melanjutkan penelitiannya Ipin ini. Jadi masih banyak nih kalau di Citarum Hulu ini masih banyak segmen-segmen yang masih kosong lah untuk penelitian ini gitu ya. Barangkali yang Husna juga masih bisa direanalisis ya dengan ditambahkan data-data kimia air tanah. Ya, ada pertanyaan silakan. Ini dari Husna, kita menunggu nih. Oh ini nih. Ini ada pertanyaan dari Husna karena Husna speakernya rusak nih. Apa penentuan persebaran K di lapangan cocok dengan menggunakan metode statistik dengan pola endapan vulkanik? Nah, kemudian ini ada ya di kolom chat. Penggabungan SWOT mode flow dengan wiki SWOT mode atau manual? Pertanyaan. Penggabungan, ini pertanyaannya apa jadi? Apakah penggabungan SWOT mode flow dengan GUI? Oh ya, dengan GUI atau yang apa namanya? Jadi kan ada GUI base, ada code base gitu ya, mungkin ya. Bagaimana cara memasukkan faktor pemompaan di SWOT mode flow? Kemudian yang keempat,
ada gambar pola luahan dari musim ke musim. Apakah bias? Dijelaskan kenapa ada lokasi yang polanya berubah, ada yang tidak berubah. Faktor apa yang paling berperan dalam karakteristik tersebut? Nah, ini yang pertanyaan dulu, nanti ada saran ya. Silakan Ipin. Untuk estimasi uh, Punten ini kayaknya yang lain jelas nggak? Kalau saya dari ke saya nggak jelas ini. Putus-putus dari suara Ipin. Sayanya sekarang Pak, coba Pin bicara. Nggak tahu ini dari internet saya atau dari Dago nih. Emang nggak ada ya? tes Tes ya. Pak. Oke, ada. Oke Pak. Jadi dengan kondisi di mana Aduh, hilang lagi nih. Sama saya juga hilang-hilang tuh. Oh, oke, benar. Berarti Putus Pak ya Pak. takutnya emang dari sayanya, ternyata emang dari sana. Bukan, misalnya putus-putus. Oke. Sebentar Pak ya. Siap. Ini masih putus-putus Pak. Nah, ini Ini udah bagus bagus. nih. Jadi saya matikan saja stop share screen-nya supaya koneksinya lebih lancar. Jadi estimasi nilai K apakah cocok dilakukan ketika ada dua jenis litologi di mana ada endapan danau dan endapan gunung api. Jadi saya melakukan estimasi itu pada aquifer tidak tertekan yang di lapangan dapat dikatakan Aduh, keganggu Yang lagi. lagi putus. Keganggu lagi nih. Jadi itu putus lagi, Pin. Pak. Putus lagi, Pin. Sudah jelas, Pak? Nah, sekarang jelas. Halo, Pak? Ya, jelas. Halo, Pak? Ya, jelas. Aduh, ini lagi, mendem lagi. Sudah jelas, Pak? Sudah. Oke, Pak. Jadi, saya rasa masih bisa dilakukan estimasi nilai K walaupun secara geologi dia memang berbeda. Tapi saya lakukan pada lapisan pertama, yaitu aquifer tidak tertekan. Putus lagi, Pin. Halo? Putus lagi, Pin. Sebentar saya keluar dulu kalau gitu, Pak. Coba nanti masuk lagi, Pak. Ya. Ayo nih mahasiswa yang aktif dong. Ini ada yang beberapa nih yang mau kemajuan juga nih.
Mela ada ya, Mela ya. Mela ada. Mela harus nanya Mela. Tuh, kalau nggak nanya nggak lulus siapa ya? Iyalah, nggak saya baca tesisnya. Nggak baca tuh. Ada Mela. Ali Fahmi nih. Ali. Hmm. Ini yang baru-baru. Nah, oke ini. Yang baru-baru juga nih. Ada Vinka. Silakan Vinka nih. Halo Ini Pak, udah bisa ngikutin Vin? Sip. Oke. udah lancar Pak ya? Oke. Ya Pak, jadi nilai yang untuk pertanyaan pertama tadi nilai K-nya bisa diestimasi karena memang karakteristiknya karakteristik aquifer tidak tertekannya bisa dikatakan sama dari endapan hasil pelapukan sebagai soil. Kemudian untuk yang pemodelan terkait yang GUI base atau grafik user interface base ataupun berdasarkan kode, jadi kedua hal ini bisa dilakukan. Jadi dalam model yang saya lakukan itu saya menggunakan model Muse dan juga SWOT. Namun pada pelaksanaannya saya tetap ada parameter yang diganti melalui kodenya. Jadi ada file TXT-nya, skripnya yang saya juga ganti secara manual di sana. Jadi memang perlu dipahami memang tidak hanya softwarenya tapi juga bagaimana file-file tersebut secara terpisah dari softwarenya bisa digunakan untuk memaksimalkan hasil pemodelan. Jadi memang ya bisa lewat softwarenya yang grafik user interface-nya ataupun dari kodenya, Pak. Iya. Ya ini Husna sama Arifin bisa buka kursus nih untuk ini nih SWOT mode flow. Ya, selanjutnya ini nomor 3 gimana, Vin? Bagaimana cara memasukkan faktor pemompaan di SWOT mode flow? Jadi faktor pemompaan itu di faktor pemompaan dan mata air sebagai drain itu saya masukkan di mode flow, Pak. Di mode flow. Jadi SWOT memang hanya mensimulasikan kesetimbangan air di permukaan. Namun di bawah permukaan itu dimodelkan dengan mode flow. Jadi parameter pemompaan dalam hal ini sumur gali yang berjumlah 104 tadi dan juga mata air yang berjumlah 50 itu bisa dimodelkan di mode flow dan memang parameternya bisa kita atur juga di sana, Pak. Jadi bisa. Oke, kemudian ini yang keempat ada intinya ini ada perubahan pola luahan dari musim ke musim, gitu ya. Nah, bisa dijelaskan nggak kenapa dia bisa berubah ya? Yang gain jadi losing gitu ya? Silakan, Vin. Oke, jadi interaksi air tanah dan air sungai tadi dikuantifikasi pada mode flow. Sementara input mode flow itu adalah nilai resapan yang diperoleh dari SWOT. Jadi SWOT memodelkan kesetimbangan air di permukaan, kemudian hasil akhirnya berupa seberapa besar air hujan yang masuk mengisi aquifer sebagai recharge. Jadi perubahan interaksi air tanah dan air sungai itu sangat dipengaruhi jumlah air hujan yang masuk menjadi recharge, yang dengan kata lain dipengaruhi oleh jumlah curah hujannya, Pak. Jadi mengapa dia terjadi perubahan interaksi? Karena memang jumlah curah hujan pada musim kemarau itu ditunjukkan pada bulan Agustus tadinya dibandingkan dengan jumlah curah hujan pada bulan Desember itu jauh lebih tinggi bulan Desember. Tadi diperlihatkan juga dari peta resapan, jumlah resapannya. Jadi pada bulan Agustus itu resapannya sangat kecil karena memang curah hujannya sangat kecil. Kemudian pada bulan Desember itu resapannya lebih besar dan bervariasi pada
di lokasi studi yang dipengaruhi oleh 3 parameter tadi. Tata guna lahan, jenis tanahnya, dan juga kemiringan lerengnya. Jadi itulah kenapa dia bisa terjadi perubahan interaksi air tanah dan air sungai pada musim kemarau dan musim hujan. Ya. Itu kemudian ini ada saran dari Husna, jadi peta-peta yang sebagai peta dasar gitu ya, ini dicantumkan sumbernya. Jadi peta land use, tadi ya, peta land use, peta soil type ya. Itu memang kalau lihat saya di draft memang dicantumkannya sebagai database SWOT gitu ya. Mungkin itu dirubah aja itu dari mananya ya. Oke, Pak. Kemudian kalibrasi jangan dilakukan pada tahun-tahun debit observasinya kosong. Ini gimana nih? Ada tanggapan nggak nih? Kalibrasi jangan dilakukan pada tahun-tahun yang debit observasinya kosong. Ini maksudnya gimana nih? Mungkin Ipin tahu maksudnya. Kalau saya nggak tahu nih maksudnya. Iya, benar, Pak. Jadi memang debit seperti yang diperlihatkan pada gambar ini. Maaf. Data dari Pusair itu terbatas, jadi ada tahun di mana tidak ada debit debit sungai hasil pengukuran dari Pusair. Jadi tidak dilakukan kalibrasi di sana. Hanya saja data tetap visualisasinya tetap menampilkan hasil model SWOT flow dan juga data dari Pusair. Jadi jika sebelumnya ada kalibrasi mencakup periode yang kosong datanya ini, tadi saya seharusnya menambahkan bahwa kalibrasi dilakukan pada periode ini kecuali pada tahun yang memang datanya tidak ada. Jadi tidak bisa dikalibrasi di sana ketika data observasi dari Pusair tidak ada, Pak. Jadi memang tidak dilakukan, Pak. Oke. Jadi yang sebetulnya yang titik-titik itu, yang scatter plot itu data-data yang ada kan ya? Yang ada, Pak. Jadi perbandingannya sudah tepat. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, ini dari banyak nih, dari Ali Fahmi nih. Dari presentasi Bang Arifin tadi disebutkan bahwa ada pengambilan data primer dengan melakukan slug test untuk memperoleh nilai K. Lokasi yang dilakukan slug test di mana saja dan apa yang menjadi kriteria lokasi tersebut perlu dilakukan slug test. Coba ini dulu. Dijawab dulu nih. Kriterianya apa nih? Slug test dilakukan dari hulu ke hilir. Jadi kriterianya adalah sebaran datanya cukup representatif dan juga meliputi ya tadi. Jadi ada titik-titik yang berada pada lokasi endapan gunung api dan juga ada titik-titik yang berada pada lokasi endapan danau. Jadi merepresentasikan kondisi geologi dan juga sebaran data, Pak. Oke. Ya, jelas ya Ali Fahmi ya. Jadi yang dilihat itu distribusinya ya, distribusi yang diperkirakan bisa representasi seluruh segmen sungai. Nah, kemudian yang kedua ada data K sekunder, ada manfaatnya nggak nih data sekunder ini, yang K sekunder ini? Ya, jadi data sekunder itu digunakan karena pemodelan SWOT ini basisnya adalah DAS, daerah aliran sungai. Jadi dia menghitung mensimulasikan aliran air tanah itu pada suatu DAS. Sementara yang menjadi fokus utamanya adalah interaksi air tanah dan air sungai di sepanjang Sungai Citarum Utama. Jadi itulah kenapa saya menggunakan data ke hasil estimasi di sepanjang Sungai Citarum Utama. Sementara untuk lokasi yang tidak ada hasil pengukuran slug testnya, saya menggunakan data hasil referensi. Yang kalau dibandingkan itu derajat nilai konduktivitas hidroliknya masih sama, jadi berkisar di 10⁻⁻⁵ -6 meter per second. Jadi masih valid untuk digunakan. Jadi nilainya tidak berbeda signifikan. Seperti itu, Pak.
Oke. Kemudian ini dari Putri nih. Dari Lia. Tidak tadi di dalam rumus model terdapat Z-bed ketebalan sedimen sungai. Bagaimana cara menentukan ketebalan sungai? Apakah pengukuran langsung di lapangan? Kemudian perbedaan MA. Oh ini dulu, ya udah. Z-bed ya. Jadi ketebalan sungai gimana tuh cara menentukannya? Itu asumsi Pak, setengah meter. Jadi diasumsikan ketebalan sedimen di dasar sungainya itu sebesar 0,5 meter. Jadi itu hasil asumsi Pak. Oke. Itu sebelumnya ada ininya nggak? Ada referensinya nggak? Ya, kalau berdasarkan referensi yang seperti yang Pak Irwan lakukan juga sama. Jadi memang umumnya digunakan angka 0,5 meter Pak. Setengah meter ya. Ya, setengah meter. Kemudian perbedaan MAT Juni-September 2019 dan Januari cukup besar. Kalau tidak salah tadi sekitar 3,9 dan 2,3 meter ya mungkin ya? Ini ya, 3,9. Iya, Pak. Apakah terdapat perbedaan terhadap interaksi air tanah dan sungai dari perbedaan kedua data tersebut? Ya, jadi secara kualitatif muka air tanahnya berubah menjadi Putus lagi, Pin. tes. Ya. Jadi ada perubahan elevasi muka air tanah memang Pak. Jadi pada musim hujan dia semakin dalam dan memang hasil interaksi air tanah dan air sungainya secara kuantitatif juga berubah. Jadi ada perubahan yang tadinya losing stream menjadi gaining stream ataupun sebaliknya dari gaining stream menjadi losing stream. Jadi interaksinya secara temporal dari musim hujan ke musim kemarau juga berubah, Pak. Oke. Ya cukup jelas ya, Lia. Nah ini ada saran untuk batas kontaminasi air sungai akan lebih baik jika dimasukkan ke dalam peta. Jadi terbayang. Punten ketebalan sedimen sungai maksudnya. Ya saya jadi ingat nih ada mahasiswa Darem yang datang ke sini ya, data-data kontaminan sedimen tuh mungkin bisa dilihat tuh Pin, Danet ya, Ipin juga kan dulu bantu Danet juga tuh di sini. Oh iya Pak. Ya lihat aja apa bermanfaat atau enggak nanti dilihat saja sama Ipin ya. Oke ini selanjutnya siapa nih yang mau nanya nih? Ini Mela nih ini perintah pembimbing nih harus nanya nih. Ya silakan Mela. Coba di toel dulu Pin. Mela di dago. Saya Pak. Dia sedang mengetik pertanyaan Pak. Oke. Ini yang lain? Rojak. Ini Rojak kan ini juga nih ada CP juga nih Rojak. Sama dengan Ipin nih, bantu-bantu Ipin juga. Barangkali ada pertanyaan. Pak Lamok, barangkali ada masukan Pak untuk tesis Arifin ini Pak, silakan. Ya, yang pertama tuh kesan saya kok nggak ada geologinya. Itu dia Arifin melakukan pemboran atau gimana waktu slug test apa segala macam itu? Kalau memang ada, masa nggak ada data litologinya? Jadi tadi disebutkan 2 ya, vulkanik dan endapan danau katanya. Cuman ya saya waktu itu ya ingin tahu di mana sih vulkaniknya, di mana endapan danaunya, di mana. Geologinya kurang dibahas. Itu satu, ini komentar aja ya. Kemudian juga alat itu apa namanya? Apa nama alat itu? ADCP. ADCP itu nggak ada diceritakan sama sekali mengenai prinsip kerjanya bagaimana. Jadi saya lah paling sedikit nggak punya bayangan.
Itu apa yang diukur, kemudian cara mengukurnya bagaimana gitu. Sama sekali tidak disebut. Kemudian kalau boleh dikeluarkan lagi kesimpulan terakhir, ada saya lihat yang agak membingungkan itu. Kesimpulan bisa diturun lagi nggak ya? Bentar Pak ya. Nah ini kesimpulan. Nah ini Pak. Si Arif ini nggak suka pakai nomor ya, kasih nomor harusnya gitu ya, biar gampang. Nah ini nomor 3 dari bawah nih. Ya Pak. Secara umum kualitas air tanah di sepanjang Sungai Citarum bagian hulu lebih baik dibandingkan dengan kualitas air Sungai Citarum. Wah ini maksudnya apa nih? Citarum bagian hulu itu ya Citarum kan? Nah Ya ini Pak, ya. apa namanya ini, pengertiannya ini agak bisa orang jadi misunderstanding nih. Kualitas air tanah sepanjang Sungai Citarum bagian hulu lebih baik dibandingkan dengan ini ada hitam ini apa nih? Dibandingkan bisa di ini nih. Dihilangin, coba dihilangin. Nah itu. Nah, bagian hulu lebih baik dibandingkan dengan kualitas air Sungai Citarum. Oh ini air tanah ya, kualitas air tanah di sepanjang Sungai Citarum bagian hulu lebih baik dibandingkan dengan kualitas air Sungai Citarum. Ya benar Pak. Oh saya yang salah baca tadi, saya kira ini kualitas air kualitas air sungai di sepanjang Sungai Citarum lebih baik. Jadi forget it lah. Oke, siap Pak. Kemudian aduh, lupa lagi saya, ada satu lagi sebetulnya. Diteruskan aja dulu, nanti muncul lagi. Siap. Itu aja komentar saya 3 tadi. Ditanggapi dulu nih, Pin, ya benar Pin. Jadi yang geologinya tuh coba diekspos lagi, Pin. Barangkali ada yang bisa diekspos nih di sini. Geologinya, dieksplor. Geologinya kalau memang tidak saya tampilkan Pak. Untuk slug test itu dari sumur gali Pak, bukan sumur bor. Jadi sumur gali warga yang ada di sekitar Sungai Citarum, di sekitar Sungai Citarum. Kemudian jadi bukan dari data bor atau dari pizometer. Kemudian prinsip ADCP-nya ya nanti akan saya saya tambahkan. Tadi hanya satu slide, nanti akan saya tambahkan, namun dia secara jadi kalau tadi memang hanya dijelaskan bahwa fungsi ADCP untuk mengukur debit aliran sungai, kemudian kedalaman sungai dan debit sungai. Jadi itu cara kerja alat ini, dia menembakkan gelombang akustik dengan frekuensi tinggi sekitar 1-3 MHz. Jadi gelombang akustik yang ditembakkan itu ada yang secara vertikal yang ditandain oleh lingkaran tengah ini, kemudian ada yang miring sebesar kira-kira 25 derajat. Jadi fungsinya adalah untuk memetakan batimetri sungai, itu yang pertama. Yang kedua, memetakan kecepatan aliran berdasarkan frekuensi yang diterima kembali. Jadi dia menembakkan gelombang akustik, gelombang suara, frekuensi tinggi tadi ke bawah permukaan. Nanti dia akan dipantulkan oleh dasar sungai dan juga oleh partikel-partikel yang bergerak di dalam sungai, yang suspended solidnya. Kemudian perubahan frekuensi yang diterima, jadi karena akan terjadi perubahan frekuensi, jadi yang ditembakkan dengan yang diterima itu tidak sama. Itulah yang disebut efek Doppler ini. Jadi ada perubahan frekuensi yang diterima karena pengukuran dilakukan pada perahu yang bergerak. Maka perubahan frekuensi itulah nanti yang akan dikonversikan menjadi kedalaman dan juga
kecepatan. Kemudian debit nanti akan dihitung berdasarkan hasil pengukuran penampang sungai. Jadi dia memang dari frekuensi dikonversikan menjadi kecepatan nantinya, Pak. Jadi ini sonar aja sebetulnya ya, prinsip Pak. sonar ya. Iya, Pak. Ya udah. Ya tapi nantinya di ini kan karena kan alat baru ini ya. Banyak Iya, orang Pak. yang banyak orang yang tidak tahu ini apa katanya gitu. Ya terima kasih Pak Ketua. Ya, hatur nuhun Pak Lamok. Ya, si Mela mana si Mela tuh? Tuh Mela nulis ini Pak. Ini ada pertanyaan dari Mela, Pin. Apakah perubahan status losing stream dan gaining stream dipengaruhi oleh pemompaan yang dilakukan di sekitar sungai? Analisis losing stream dan gaining stream sebaiknya menggunakan saat musim kemarau. Ini pertanyaannya gini. Analisis losing stream dan gaining stream sebaiknya menggunakan saat musim kemarau atau musim hujan? Itu pertanyaannya. Jadi ada 2 pertanyaan nih. Kalau apakah interaksi air tanah sebagai losing stream ataupun gaining stream dipengaruhi oleh pemompaan? Jawabannya ya. Seperti gambar yang pertama tadi disampaikan bahwa interaksinya bisa berubah akibat pemompaan yang awalnya gaining stream menjadi losing stream. Kemudian hasil pengukuran elevasi muka air tanah dan muka air sungai juga menunjukkan bahwa ada satu titik yang elevasi muka air sungainya lebih tinggi dan elevasi muka air tanahnya lebih rendah. Pada satu titik ini mungkin itu karena air sumur galinya sudah air tanahnya diambil, ditimba atau dipompa pada saat itu. Jadi ketika diukur memang ya warga sedang melakukan pemompaan air tanah pada sumur gali ini. Jadi memang pengambilan air tanah di sekitar Sungai Citarum itu memiliki dampak terhadap interaksinya. Kemudian pengukuran sebaiknya dilakukan kapan? Pengukuran dapat dilakukan pada kedua musim, namun pada musim kemarau akan lebih mudah karena kalau pada musim hujan ya Sungai Citarum akan meluap dan daerah di sekitarnya yang merupakan endapan dataran banjir itu akan tergenang air, jadi akan sulit melakukan pengukuran muka air tanah untuk membandingkan elevasi antara muka air tanah dan muka air sungai. Jadi memang pada musim kemarau dia lebih mudah dilakukan. Tapi kalau secara teoritis sebaiknya memang dilakukan pada kedua musim untuk dapat membandingkan pola interaksinya secara temporal. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Rojak. Waktu survei di daerah Ciparai, ada masukan air tanah ke sungai. Apakah masukan itu dapat dikuantifikasi? Kalau bisa, bagaimana caranya? Terima kasih. Jadi ada waktu di Ciparai ada indikasi losing stream ya, apakah itu dapat dikuantifikasi? Kalau boleh saya tambahkan pertanyaannya, apakah yang disurvei ini tergambarkan dalam model atau enggak nih? Jadi sebentar, Pak. Jadi untuk studi ini sayangnya data ADCP yang diperoleh itu terbatas dan memiliki tidak semuanya memiliki kualitas yang baik untuk bisa dianalisis karena kendala di lapangan. Namun memang hasil pengukuran terakhir itu belum dimasukkan di sini, di mana di Ciparai ada indikasi air tanah yang ada indikasi pengurangan debit sungai yang bisa mengindikasikan adanya interaksi air tanah dan air sungai sebagai losing stream. Kalau di model ini dilakukan hingga tahun 2019. Namun pada bulan yang sama, pada bulan Juli, itulah mengapa saya merata-ratakan
nilai interaksi air tanah dan air sungai bulan Juli saja dari tahun 2003 hingga 2019 untuk melihat pola rata-ratanya yang dominan. Kemudian untuk pengukuran yang di Ciparai dapat dilihat memang di Ciparai ini warnanya kuning yang menunjukkan bahwa nilai GSWR-nya itu ada yang positif, artinya interaksi air tanah dan air sungainya adalah losing stream. Jadi misalnya kalau tadi Rojak katakan ada pengukuran dari CP di sini kemudian hasilnya losing stream, mungkin itu adalah segmen ini mungkin. Jadi memang di Ciparai memang ada segmen yang dia bersifat losing stream. Jadi air tanah mengisi air sungai. Jadi memang model ini mungkin dapat mengkonfirmasi. Namun untuk memastikan lagi harus dicek lagi datanya dulu, Pak. Oke. Jelas ya, Rojak ya. Rojak nanti bisa melanjutkan nih penelitiannya Ipin. Oke nih, kalau di kolom chat tidak ada lagi. Ada yang mau bertanya langsung? Ini ada Felis nih, jauh-jauh dari Papua nih. Terima kasih, Felis. Ada lagi? Ini sudah 2/4 ya. Kalau tidak ada, Pak Agus boleh minta untuk penutupannya, Pak Agus? Terima kasih Pak Rusmawan, Saudara Arifin. Bentar, punten. Oh, Mela iya, tadi udah nanya belum, Mela? Udah Pak. Oh, udah ya? Di kolom chat dia. Oh, oke. Nggak mau langsung, Pak. Takut ya? Takut. Baik, ya. Pak Agus, mangga Pak Agus. Oke, Saudara Arifin, Anda telah banyak mendapatkan masukan dari kawan-kawan ya. Ya, Pak. Tolong dielaborasi. Kemudian tadi masukan yang sangat bagus dari Pak Lambok, nuhun Pak. Tadi yang pertama geologinya dieksplor lebih ini ya. Jadi jangan hanya peta geologi regional plus peta hidrogeologi regional itu ya. Kan kita punya tuh beberapa penampang hasil pengeboran. Itu dielaborasikan di tesis kamu ini ya. Ya, Pak. Itu kemudian nanti orang geologi biasanya familiarnya itu kebanyakan dengan istilah influen dan effluen tuh untuk sungai yang losing stream dan gaining stream itu. Jadi nanti ditambahkan dalam kurung lah, ya. Oke, Jadi Pak. losing stream dalam kurung apa effluen atau influen tuh ya. Ya, gitu. Pak. Untuk itu istilah yang apa namanya? Yang lebih familiar di banyak geologis tuh, ya. Ya, Pak. Nah, terakhir mungkin dipersiapkan aja secepatnya tesisnya ya, Pak Rusmawan ya. Dibereskan. Betul, Pak, betul. Ya. Jadi itu saja mungkin sebagai penutup dari saya. Hatur nuhun Pak Lambok. Terima kasih ini kawan-kawannya Arifin sudah memberikan masukan yang sangat bagus. Arifin secepatnya dipersiapkan tesisnya ya. Terima kasih Pak Rusmawan, Pak Ketua. Ya. Hatur nuhun Pak Agus sebagai penutupnya. Saya akhiri saja, jadi saya mengucapkan terima kasih nih untuk Pak Lambok bersedia hadir, kemudian Pak Agus dan teman-teman. Ini ada Felis juga, kemudian ada alumni juga ya di sini. Ini mudah-mudahan menjadi kebiasaan nih setiap ada mahasiswa yang akan seminar ini semuanya pada datang ya. Terima kasih kembali, terima kasih banyak dan masukannya. Saya akhiri seminar ini dengan ucapan alhamdulillah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Hatur nuhun Pak Lambok, hatur nuhun. Ya, nuhun sami-sami. Nuhun Pak Lambok. Ya, nuhun. Terima kasih, Ayo, Pak. ketemu lagi. Mohon Ya, Pak. Pak. Mohon Pak, enggak. Enggak.